Baik pemirsa dan pendengar Kabupaten Indragiri Hilir, mari kita ikuti live talk show Kesehatan Pulih Ekonomi Bangkit. Bantuan internet gratis menjaga kecerdasan generasi di masa pandemi. Dan dinarasumberi oleh Kortanius Sabeleake, Wakil Bupati Kepulauan Mentawai Sumbar, dan Muhammad Hasan Cabibi, Kapus Datin Kemendikbud Republik Indonesia oleh host Atika Amzar. Disiarkan oleh LPPL Radio dan TV seluruh Indonesia, anggota Indonesia Persada ID. Assalamualaikum, selamat siang pendengar dari seluruh Indonesia. Senang sekali jumpa kembali bersama saya Tika Amsar dari Suara Sidoarjo, yang kesempatan kali ini sungguh luar biasa sekali. Kita nanti akan berbincang di program live talk show Kesehatan Pulih Ekonomi Bangkit. Bantuan internet gratis menjaga kecerdasan generasi di masa pandemi, yang ini nanti akan menjadi pembahasan kita sesaat lagi. Kerjasama Tim Komunikasi Publik KPC PEN, Kementerian Kominfo, dan Persatuan Radio TV Publik Daerah seluruh Indonesia. Talk show Kesehatan Pulih Ekonomi Bangkit. Kesehatan Pulih Ekonomi Bangkit. Disiarkan serentak di radio dan TV publik anggota Indonesia Persada ID di seluruh Indonesia. Program ini dipersembahkan oleh Tim Komunikasi Publik KPC PEN, Kementerian Kominfo, dan Persatuan Radio TV Publik Daerah seluruh Indonesia. Baiklah pendengar dari seluruh Indonesia, kali ini kita nanti juga akan berbincang bersama narasumber kita tentunya di program live talk show Kesehatan Pulih Ekonomi Bangkit, bantuan internet gratis menjaga kecerdasan generasi di masa pandemi. Tentunya acara ini juga dipersembahkan oleh Tim Komunikasi Publik KPCPEN Kementerian Kominfo dan Persatuan Radio TV Publik Daerah seluruh Indonesia. Via Zoom saya sudah tersambung bersama narasumber kita yang akan berbincang bersama pada kesempatan kali ini bersama Bapak Muhammad Hasan Habibi selaku Kapus Datin Kemendikbud RI yang sudah tersambung dengan kita. Assalamualaikum Pak Hasan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mbak Atika, selamat siang. Salam sehat semuanya. Salam sehat juga Bapak. Alhamdulillah, terima kasih telah menyempatkan waktunya untuk berbincang dengan kita ya pada kesempatan kali ini, yang kali ini adalah luar biasa. Kita nanti akan berbincang bersama dengan seluruh pendengar dari seluruh Indonesia ini Pak ya. Dan tentunya pagi atau siang hari ini bersama kita juga sudah ada juga narasumber kita, yakni Bapak Kortanius Sabeleake, Wakil Bupati Kepulauan Mentawai Sumatera Barat. Selamat siang Pak Kortinus. Selamat siang Ibu Atika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya ulang, ini benar ya Bapak Kortanius Sabeleake ya Pak ya? Iya benar. Agak rumit gitu. Nah, ada sedikit perbedaan penyebutan huruf E antara Jawa dan Sumatera kayaknya ini Pak ya, tapi alhamdulillah sebenarnya biasa saja. Oke, baik. Apa kabarnya Pak Kortanius? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Iya, terima kasih juga sudah menyempatkan waktunya Bapak Wakil Bupati juga yang sudah bersama dengan kita. Hari ini nanti kita akan membahas tentang bantuan internet gratis menjaga kecerdasan generasi di masa pandemi. Seperti kita ketahui, memang pandemi coronavirus disease atau COVID-19 ini sudah telah ditetapkan oleh Presiden Republik Indonesia ya sebagai kedaruratan kesehatan dan bencana nasional non alam. Ada ratusan ribu sekolah dan perguruan tinggi yang juga ditutup untuk mencegah penyebaran COVID-19 ini. Sekitar 68 juta peserta didik ini juga melakukan kegiatan belajar dari rumah. Dan sekitar 4 juta pendidik ini juga melakukan kegiatan belajar mengajar di luar sekolah. Nah, tentunya untuk guna memastikan hak belajar setiap peserta didik ini terpenuhi, pemerintah seperti kita ketahui sudah menyalurkan bantuan subsidi kuota internet untuk mendukung pelaksanaan pembelajaran jarak jauh kepada peserta didik dan pendidiknya juga. Nah, bantuan kuota data internet ini memang dibagi atas kuota umum dan kuota belajar. Kuota umumnya ini adalah kuota yang dapat digunakan untuk mengakses seluruh laman ya dari aplikasi, dan kuota belajarnya adalah untuk kuota yang hanya dapat digunakan mengakses
laman dan aplikasi pembelajaran. Tapi detailnya terkait dengan apa yang sudah kita ketahui bersama ini akan dijelaskan lagi lebih lengkapnya bersama narasumber kita. Saya boleh berbincang dulu di awal perjumpaan kita ini bersama dengan Bapak Hasan. Pak Hasan, sebetulnya apa dan bagaimana dengan bantuan internet gratis ini sih sebetulnya yang diberikan oleh pemerintah ini sebetulnya, Pak? Silakan. Baik, terima kasih Mbak Atika dan selamat pagi menjelang siang buat semua pendengar Radio Suara Sidoarjo dan tentu jaringan radio di seluruh Indonesia. Jadi perlu kami sampaikan kepada Bapak Ibu sekalian bahwa memang salah satu problem terbesar selama kita belajar dari rumah ini, jujur saja ya, ini persoalan kuota. Karena hampir semua aktivitas proses belajar mengajar kita kan dilakukan secara online. Di sisi lain juga adik-adik kita ataupun Bapak Ibu guru atau mahasiswa, mereka juga butuh mengakses sumber-sumber bahan belajar. Mereka juga berkomunikasi dengan semua perangkat teknologi yang mereka miliki. Jadi singkat kata singkat cerita, kuota ini menjadi semacam jalan di mana nanti semua proses aplikasi konten itu akan lewat di atasnya. Dan inilah yang karena faktor pandemi ini menjadi kebutuhan pokok setelah sandang, pangan, dan papan yang selama ini mungkin kita sama-sama tahu. Nah, sehingga atas masukan dari berbagai masyarakat, atas juga inisiatif dari rekan-rekan Komisi 10, DPR RI, dan tentunya semua para praktisi pemerhati pendidikan, penyediaan kuota gratis itu menjadi salah satu wujud yang harus dihadirkan oleh pemerintah, dalam hal ini Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan yang diberikan tugas untuk proses belajar dari rumah ini bisa berjalan dengan baik. Kira-kira demikian Mbak Atika. Iya. Nah, sepertinya menjadi sasaran ini memang pemberian bantuan internet gratis untuk pendidik peserta didik saja atau siapa saja sebetulnya, Pak? Apakah juga ada batasan-batasannya, baik peserta didik ataupun pendidiknya sendiri, Pak? Baik, sebetulnya kalau kita bicara sasaran ini kan semuanya terdampak ya, semuanya terdampak. Baik dari Aceh sampai Papua, di kota besar atau kota kecil, di pusat kota ataupun pinggiran, itu semua terdampak pandemi ini. Sehingga aktivitas pun sebagian besar dilakukan dari rumah. Nah, karena semua terdampak, maka kami dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan tidak memilah mana yang menjadi sasaran prioritas, karena semua terdampak oleh faktor pandemi ini. Sehingga siapa saja selama dia terdaftar di Dapodik dan pangkalan data dikti dengan menginsert nomor handphone yang ada di sana, itu berhak mendapatkan bantuan kuota internet pendidikan ini, Pak. Mulai dari jenjang SD, jenjang SMP, SMA, SMK, bahkan yang di pendidikan kesetaraan, dari kawan-kawan kita di perguruan tinggi, mahasiswa, dosen, semuanya berhak mendapatkan bantuan kuota internet pendidikan. Iya, itu berarti memang salah satu yang menjadi persyaratannya untuk bisa mendapatkan bantuan kuota itu adalah yang sudah terdaftar dulu begitu ya Pak ya, dari sekolahnya Betul, ya. betul. Tapi Betul. masih Jadi, adakah Pak sekolah yang belum terdaftar seperti itu mungkin? ada, masih cukup banyak Mbak. Jadi dari sekitar tadi disampaikan ya, lebih hampir 60-an juta ya peserta didik kita, mahasiswa, dosen seluruh Indonesia, memang masih ada belasan juta yang belum menginput nomor handphone. Tentu ini kita sampaikan berulang kali dan kita sosialisasikan baik lewat media maupun surat edaran yang kami kirimkan ke semua dinas kabupaten kota provinsi untuk kemudian diteruskan ke sekolah masing-masing supaya menginput nomor handphone lewat operator sekolah dan diketahui ditandatangani oleh kepala sekolah yang bersangkutan supaya bisa mendapatkan kuota internet pendidikan ini. Tapi sebagian besar sudah hampir 40-an juta sudah mendaftarkan nomor handphonenya ke kami untuk kemudian sampai bulan Oktober kemarin sudah terdeliver sekitar 35,5 juta penerima kuota data internet ini. Berarti untuk mendaftarkan agar bisa mengikuti kuota internet gratis ini belum maksudnya tidak ada batasan sehingga ini batas waktu untuk pengisian atau pengiriman data sudah ditutup gitu. Tidak seperti itu ya Pak Hasan? Enggak. Jadi kesempatan ini tetap kami buka. Hanya saja kan waktunya yang terbatas ya. Jadi misalnya kalau kemarin adik-adik atau bapak ibu guru
sudah mendaftarnya dari September, mereka kan bisa mendapatkan sampai 4 bulan kan gitu. Tapi tentu karena misalnya sekarang sudah masuk November, jadi kan ada kesempatan yang kemudian terlewatkan selama kurang lebih 2 bulan kemarin. Jadi kalau yang mendaftar dari November ini, mungkin hanya akan mendapatkan jatah 2 bulan saja sampai nanti di bulan Desember, begitu Pak. Tapi prinsipnya aplikasinya tidak ditutup, silakan teman-teman terus memperbaharui data, yang belum mengisi silakan mengisi, bahkan kalau ada yang ingin mengganti nomor pun juga kami izinkan kok. Misalnya karena satu dan lain hal sinyalnya di sana kurang bagus pakai provider tertentu, nanti bulan berikutnya mereka ingin ganti nomor dengan provider tertentu yang lebih bagus, itu kami izinkan dengan catatan hal tersebut diketahui oleh pihak sekolah gitu ya, dan ada pemutakhiran SPPJM, surat pertanggungjawaban, pernyataan tanggung jawab mutlak yang ditandatangani oleh kepala sekolah setempat. Demikian. Oke, itu tidak ini ya Pak ya, tidak butuh waktu lama atau untuk penggantian nomor telepon, tidak sesulit Enggak. itu ya. Karena semua sudah disediakan oleh sistem dan aplikasi. Jadi kita semua bekerja secara otomatis, mulai dari proses pendaftaran, verifikasi validasi, pemadanan data, bahkan injeksi kuota, semua sudah berjalan sistem secara otomatis. Baik. Tadi dijelaskan oleh Pak Hasan bahwa ada 35.000 lebih ya, 35 juta ya Pak, yang sudah tersalurkan Betul. ya. Itu meliputi Betul. mana saja yang sudah tercakup? Ada wilayah yang mungkin belum masuk, mana saja Kak Pak? Kalau terkait dengan penerima yang 35 juta tadi itu sebetulnya tersebar di seluruh Indonesia, Pak. Itu semua provinsi itu sudah ada semua di data kami ya. Semua dari Aceh sampai Papua itu sudah mendapatkan, walaupun tentu persentasenya lain-lain. Iya. Walaupun persentasenya tentu lain-lain. Mungkin secara kasar bisa saya kasih informasi, misalnya gini. Untuk jenjang SD ya, untuk jenjang SD itu kurang lebih sekitar 13 sampai 14 jutaan lah penerimanya. Untuk jenjang SMP mungkin sekitar 6 jutaan, jenjang SMA sekitar 3 juta sekian, jenjang SMK juga sekitar 3 juta setengah, vokasi itu sekitar mahasiswa vokasi itu sekitar 200 ribuan, mahasiswa yang non vokasi yang akademis ya itu sekitar hampir 3 jutaan lebih. Terus kemudian adik-adik kita yang SLB itu sekitar 70-an ribu, kemudian untuk adik-adik kita yang ada di PAUD itu sekitar 1, sekian, sekitar hampir 2 juta. Kemudian untuk pendidikan kesetaraan itu sekitar 60-an ribu. Nah, untuk yang tentunya untuk guru dan dosen juga jumlahnya ada, tapi tidak sebesar itulah, kurang lebih begitu. Itu kira-kira kisaran yang sudah kita sebarkan, dan itu semua provinsi, 34 provinsi itu sudah ada sebarannya, tapi mungkin datanya tidak saya tampilkan di sini secara detail. Semua provinsi sudah ada. Walaupun kami harus jujur menyampaikan, ada 1 atau 2 kabupaten yang sama sekali memang belum ada. Ini terus kami upayakan terus, terutama di daerah remote area, Pak, yang memang mungkin karena kesulitan sinyal dan infrastruktur di sana. Nah, langkah apa yang nanti diambil untuk bisa mengakses daerah-daerah yang mungkin sampai saat ini data yang masuk mungkin ke Kemendikbud RI ini belum bisa dijangkau. Nah, ini nanti yang akan lebih dijelaskan detail begitu Pak Hasan, karena nanti kita juga akan mengetahui bersama bagaimana terkait dengan pemberian bantuan internet gratis ini di Kepulauan Mentawai, Sumatera Barat. Nanti kita berbincang dengan Bapak Wakil Bupati setelah saya jeda dulu sebentar ya untuk satu break sebentar yang akan lewat berikut ini. Nanti kita akan segera kembali. Live Talkshow ini disiarkan anggota Indonesia Persada ID, Tangerang Radio, Suara Tabalong, Abdi Persada Banjarbaru, Multatuli Lebak, Karisma Ratu Samban Bengkulu Utara, Pesona Wonosobo, Suara Kota Mataram, Mardika Kota Blitar, RTFM Temanggung, Suara Kampar. Gelora Gianyar, Persada Kabupaten Blitar, Barometer Kota Kediri, Purbasora Pas Tasikmalaya, Ralita Pamekasan, Suara Pasuruan, Dimensi Baru Lampung Selatan, Gema Bungu, Suara Pacitan, Suara Ngawi.
Radia Suara Tuban, Magelang FM, Kanyuruhan, Kabupaten Malang, Suara Citra Lamandau, Gemilang Radio Indragiri Hilir, Gemilang TV Indragiri Hilir, RPK Pasar, Sawah Lunto FM, Suara Giri Menang Lombok Barat, Kartini Jepara, Indonesia Persada ID untuk menyiarkan baik. Ya, pendengar dari seluruh Indonesia, kita masih di live talk Kesehatan Pulih Ekonomi Bangkit, bantuan internet gratis menjaga kecerdasan generasi di masa pandemi yang kita bahas pada kesempatan kali ini. Saya juga ingin sapa dulu, terima kasih yang sudah absen di YouTube Suara Sidoarjo Live dari kurang lebih ini ada 102 LPPL dari seluruh Indonesia yang sudah bergabung dengan kita juga. Nanti saya juga berikan kesempatan untuk yang ingin bertanya, untuk sharing juga dengan kedua narasumber kita. Silakan bisa manfaatkan kolom chat di YouTube Suara Sidoarjo Live ataupun juga di WhatsApp Suara Sidoarjo di 0821 3264 109. Baik, kita kembali membahas berbincang bersama narasumber kita, masih bersama Bapak Muhammad Hasan Habibi dari Kapus Datin Kemendikbud RI dan juga Bapak Kortanius Sabeleake, Wakil Bupati Kepulauan Mentawai, Sumatera Barat. Saya boleh menyapa dulu Pak Kortanius, yang Bapak Wakil Bupati yang sudah bersama kita. Kalau kita berbincang tentang kondisi terkini di Kepulauan Mentawai, khususnya terkait kegiatan pembelajaran jarak jauh hingga saat ini, seperti apa kabarnya Bapak Wakil Bupati? Silakan. Ya, terima kasih Mbak Tika. Yang pertama kami ucapkan terima kasih kepada pemerintah ya melalui Pak Hasan Habibi. Selamat siang Pak. Selamat siang Pak Kortanius, salam sehat. Alhamdulillah kita sehat. Kami mau menyampaikan bahwa di Kabupaten Kepulauan Mentawai hanya sekitar 20% yang bisa terjangkau telepon, Pak. Jadi walaupun sudah dibantu kita dengan internet gratis, tetapi tentu belum maksimal. Nah, beberapa hal kami sampaikan bahwa kondisi kita sekarang lebih banyak 80% belajar jarak jauh. Jadi untuk belajar hari Senin, Selasa itu kelas rendah. Jadi kita buat anak-anak kita kelas 1, kelas 2, kelas 3 itu hari Senin, Selasa. Jadi ruangan kita bagi sesuai dengan protokol kesehatan. Lalu hari Kamis itu ada hari Rabu libur untuk mempersiapkan guru-guru kita. Lalu hari Kamis, Jumat, Sabtu itu kelas 4, 5, dan 6. Kenapa banyak harinya? Karena ada anak-anak kita, anak kelas 6, perlu banyak untuk mendapatkan pelajaran. Begitu juga SMP. Jadi SMP itu kelas 1 hari Senin, Selasa, 2 dan 3, kelas 2 dan 3, hari Kamis, Jumat, dan Sabtu. Hanya 20% yang bisa menggunakan internet, itu hanya ada di pusat pemerintahan, pusat kota. Namun tidak 100% juga belajarnya itu lewat daring. Tetap saja hampir 50% kita menggunakan juga tatap muka, dan guru yang melakukan kunjungan ke rumah-rumah anak-anak kita. Jadi karena itu di pusat kecamatan dan pusat kabupaten masih bisa guru-guru mengunjungi rumah-rumah anak-anak kita untuk bisa menyampaikan tugas, menjemput tugas, dan mendiskusi apabila ada anak-anak kita yang agak lambat bisa menerima. Nah, kesulitan yang paling berat yang kita hadapi dalam konteks ini adalah kita orang tua, Pak Hasan. Jadi orang tua kita di sini ada yang tidak pandai tulis baca, jangankan tulis baca, bagaimana bisa menggunakan HP, menggunakan internet, tulis baca saja susah. Jadi adapun juga anak-anak kita SMP, karena SMP tidak sampai di kampung-kampung tapi ada di pusat di pusat kota, juga tidak memiliki HP. Jadi ini makanya kita gunakan lebih banyak
guru-guru kita melakukan tatap muka dalam bentuk tatap muka tentu terbatas ya, tidak full, tetap protokol kesehatan dilakukan. Jaringan kami Pak Hasan masih sangat terbatas. Dalam konteks ini kami baru bisa dijangkau 34% yang bisa dijangkau wilayah Mentawai. Jadi dengan luasan wilayah kami yang cukup luas, hampir 15% luas dari Provinsi Sumatera Barat, dan itu terpencar-pencar di laut dengan laut. Tentu ini sangat mahal untuk kos kami, biaya operasional. Jadi kami sangat mengharapkan sebenarnya dukungan dari bapak-bapak kita dari Telkom, bagaimana, karena hanya satu Pak kita di sini, hanya Telkomsel, tidak ada yang lain. Tentu kami sangat mengharapkan bantuan yang BTS yang ada ini bisa dijangkau lebih maksimal seluruh Kabupaten Kepulauan Mentawai. Anak-anak kita tidak mungkin dari desa itu ke kecamatan, tidak bisa Pak, karena transportasi kita masih mayoritas laut. Kemudian adapun di kampung-kampung listrik belum ada. Nah, yang ada BTS kita bersyukur karena itu pakai tenaga surya Pak. Jadi dalam waktu tertentu bisa cuaca bagus itu bisa dilakukan. Tetapi juga BTS yang ada Pak itu kalau sudah berkumpul anak-anak kita ada 10-20 itu sudah tidak bisa lagi keluar gambarnya. Ada batasannya ya Pak Kortanius ya. Jadi dilewat karena memang kapasitasnya sangat rendah. Lalu Telkom kita juga ada yang dia sudah 4G tetapi hanya bisa mengakses data tapi menelpon nggak bisa Pak Hasan. Nah, ada juga di tempat lain hanya bisa dia sudah 4G, menelpon bisa, tapi data nggak bisa diakses. Nah, saya nggak tahu kebetulan kita nggak tekniknya bukan apa kita, tapi kami juga sangat berharap ini melalui Pak Hasan supaya mungkin dengan kondisi ini karena terburu-buru kita membangun, keinginan kita cepat, ada kekurangan ada apa, iya. Tetapi kami berharap mari kita selalu mencoba kami untuk evaluasi Pak Hasan ini melihat ditinjau kebutuhan kita mana yang lebih maksimal, mana yang lebih padat mungkin dimaksimalkan kapasitasnya. Kalau daerah-daerah yang mungkin tidak terlalu banyak diakses oleh anak-anak kita karena keterbatasan mereka tidak punya HP, mungkin orang tua mereka masih belum bisa menggunakan HP dan sebagainya, tentu tidak apa-apa kalau kapasitasnya cukup rendah. Mungkin itu sedikit informasi Mbak Tika dengan kondisi kita sekarang. Tapi kami tetap melakukan lebih mayoritas 80% kita melakukan sekolah jarak jauh, tetapi ada tatap muka itu yang kita lakukan diatur harinya karena memang kita masih berusaha untuk menekan peredaran COVID yang ada di Kabupaten Kepulauan Mentawai. Sampai hari ini masih sekitar 115 yang kita, tetapi 80% itu sembuh. Alhamdulillah belum ada yang meninggal dari kita. Mungkin itu sedikit informasi Pak Hasan dan Mbak Tika. Terima kasih. Iya, baik, terima kasih Pak Kortanius. Ini memang menjadi effort ya bagi pemerintah dari Kepulauan Mentawai sendiri begitu ya untuk memberikan edukasi, belum lagi menyediakan BTS dan juga penambahan kapasitas dari BTS ya begitu ya Pak. Nah, terkait hal ini Pak Hasan, bagaimana apakah dari pemerintah pusat sendiri dari Kemendikbud RI apakah juga menerima kendala-kendala yang dialami dari daerah-daerah dari seluruh Indonesia ini Pak? Baik, terima kasih Mbak Tika, terima kasih juga informasinya Pak Kortanius atas tadi beberapa kondisi alam yang memang ada di sana ya, yang sehingga mengakibatkan keterbatasan pemerataan kualitas teknologi dan komunikasinya. Jadi memang dalam evaluasi yang kami lakukan terhadap proses bantuan kuota data internet ini maupun kami juga menerima hasil yang dilakukan oleh kawan-kawan dari Arus Survei Indonesia, itu persoalan stabilitas sinyal itu masih menjadi poin tertinggi.
dari yang perlu kita evaluasi. Itu kita bicara stabilitas sinyal, apalagi yang sama sekali tidak ada sinyal, ya bagaimana tadi Pak Pertanian ceritakan, itu nggak bisa dievaluasi lagi kan gitu. Itu aja yang ada di kota besar saja stabilitasnya saja sempat dikeluhkan oleh beberapa pihak. Nah ini yang terus kami coba koordinasikan dengan kawan-kawan dari Kominfo, karena kebetulan yang menjadi leading sektor kalau kita bicara pemerataan akses kan tentu kawan-kawan Kominfo. Saya sudah menyampaikan Pak Kortanius kepada teman-teman di Kementerian Dagri juga, titik-titik area seluruh Indonesia yang memang tidak ada sinyalnya. Artinya sama sekali ada sekolah, di situ ada sekolah tapi nggak ada sinyalnya, nggak ada listriknya, kira-kira gitu. Blank spot ya Pak ya. Diantaranya tentu, termasuk tentunya diantaranya adalah di Mentawai sendiri, mungkin beberapa lokasi, beberapa sekolah yang sama sekali tidak ada listrik atau tidak ada sinyal. Yang kami harapkan nanti ada kolaborasi antara Kemdikbud, kemudian Kemdagri dengan Kominfo untuk melakukan percepatan pemerataan kualitas akses di titik-titik tersebut. Insya Allah komitmen mulai tahun 2021 ini sudah akan mulai berjalan, tentu dengan kebijakan yang disampaikan oleh Bapak Presiden. Namun demikian sembari tentu proses ini kan tidak bisa langsung cepat ya Pak Pertanian, karena untuk membangun infrastruktur kan juga butuh waktu. Nah sembari menunggu proses pemerataan kualitas tersebut, kami justru mengapresiasi apa yang sudah dilakukan oleh kawan-kawan dari Mentawai ini dengan melakukan kreasi-kreasi strategi supaya nyala api belajar peserta didik kita itu tetap terjaga. Salah satunya dengan program tadi guru kunjung tadi itu, program guru kunjung, terus kemudian mengatur positioning tatap muka, penugasan dan sebagainya. Ini justru yang saya pikir kreativitas itu muncul sebagai sebuah bentuk inisiatif karena keterbatasan teknologi atau kualitas internet yang ada di sana. Jadi apapun yang dilakukan langkahnya, baik itu menggunakan teknologi, menggunakan buku cetak, menggunakan modul, atau guru berkunjung, atau pengaturan skenario tatap muka, itu sah dan boleh dilakukan. Yang penting adalah anak-anak kita jangan sampai putus harapan, mereka tetap mendapatkan asupan informasi pengetahuan sembari secara kolaboratif, nanti upaya perbaikan-perbaikan itu bisa kita lakukan secara bersama-sama. Demikian Bu Atika. Ya, baik. Ya, dan pendengar dari seluruh Indonesia juga dari seluruh LPPL di Indonesia yang sudah bergabung juga di live talk show pagi ini. Sebelum kita lanjutkan dan sesaat lagi saya juga akan membuka untuk sesi tanya jawab. Saya berikan kesempatan untuk semua yang telah bergabung untuk sharing juga, tapi saya jeda dulu sebentar ya. Live talk show ini disiarkan anggota Indonesia Persada ID, Sasaraina, Kepulauan Mentawai, Suara Daksinarga, Gunung Kidul, Radio In, Kebumen, RPKD Denpasar, Gemasa Ijaan, Kota Baru, Irama Purworejo, Langkisau, Pesisir Selatan, Buana Asri Sragen, Suara Madiun, In Radio Pangkal Pinang. Giri Suara Wonogiri, RPD Kutim, Kutai Timur, Gagak Rimang Blora, Suara Banjar, Singosari Top Paguyangan Brebes, Sebayu Kota Tegal, Deli Serdang Berseri, Deli Serdang, Gema Sudirman Purbalingga, Radio Kota Santri Kabupaten Pekalongan, Sonata Kota Bandung. Gema Randik Musi Banyu Asin, Suara Sidoarjo, Praja Angkasa Trenggalek, Selawi Kabupaten Tegal, Suara Lamongan, Suara Kayu Bura Parigi Mautong, Singosari Brebes, Bercahaya Cilacap, Suara Bone Beradat Bone, Radio Guyup Rukun Tulungagung, Berkah Pandeglang, Indonesia Persada ID untuk menyiarkan baik. Ya, baiklah kembali di program Live Talk Show Kesehatan Pulih Ekonomi Bangkit, membahas tentang bantuan internet gratis menjaga kecerdasan generasi di masa pandemi. Dan kali ini saya juga memberikan kesempatan terlebih dahulu yang sudah bergabung via Zoom juga pada kesempatan kali ini bersama dengan Ibu Triana Wuri CMPD dari dosen STKIP PGRI Nganjuk. Silakan dari Kabupaten Nganjuk, saya berikan kesempatan untuk bisa sharing dengan narasumber kita. Silakan Ibu Triana.
Iya, baik. Silakan Bu Triana langsung saja dengan pertanyaannya dengan narasumber kita. Ya, saya ingin sapa dulu. Bu Triana bisa mendengar suara saya? Ya, baik, belum bisa tersambung sepertinya ya. Saya ingin sapa dulu juga bersama dengan Bapak Junaidi selaku Kadis Kominfo Kabupaten Pesisir Selatan Sumatera Barat. Pak Junaidi, selamat pagi. Selamat pagi, selamat siang. Siang Pak ya, tapi semangatnya harus pagi. Apa kabar Pak Junaidi? Alhamdulillah sehat. Silakan Pak. Selamat selamat pagi Bapak Ibu narasumber, Bapak Hasan Habibi, Pak Bupati Kementerian Pendidikan, kemudian Bapak Wakil Bupati Kepulauan Mentawai. Pertama sekali kami mungkin ingin menyampaikan bahwasannya di pesisir selatan Sumatera Barat di daerah kita lebih kurang pelajar kita 113.300 lebih. Ini mungkin lebih kurang 40% baru memanfaatkan Pak tes internet gratis yang dari program pusat ini. Pertama kendalanya masalahnya di samping waktu pendaftaran, kemudian yang punya HP tersebut memang tidak seluruhnya yang siswa didik kita punya. Mungkin ada orang tuanya. Kemudian juga masalah infrastruktur Pak, masalah infrastruktur daerah kita. Pesisir selatan itu daerah transportnya masih ada 8 titik Pak, dan ini mungkin sudah berkali-kali kita sampaikan, mungkin melalui Bapak Kapolda juga salah satu solusi ke depan adalah bagaimana infrastruktur ini bisa kita penuhi setidaknya. Karena ada program dari Kementerian Kominfo melalui Bakti, ada program Merah Putih atau Merdeka Sinar, ini salah satu gerakan kita sebenarnya, bukan hebat kami, ini juga salah satu yang temporer yang simbol gerak kota gratis ini, tapi yang lebih penting adalah bagaimana infrastruktur di daerah itu dipenuhi seperti yang disampaikan oleh Bapak Wakil Bupati Mentawai tadi Pak, sehingga kami dari daerah akan bisa membantu masing-masing dari daerah tersebut melalui program kita di daerah. Nah, kami sudah mencoba beberapa titik, kebetulan beberapa titik di daerah yang tertinggal yang titik yang nggak ada telah kami bantu melalui menara-menara kecil Pak, sehingga berdasarkan di daerah situ kita juga melakukan mungkin yang perdana di Indonesia waktu yang Bapak Menteri PDT kemarin di Lunan, artinya bergabung melalui belajar daring, mahasiswa kita yang dari luar daerah bergabung di suatu titik. Nah, ini mungkin suatu program ke depan, tapi tentu gerakan ini adalah bagaimana dari kementerian terkait seperti Kemenkominfo, Bappenas atau Menteri Dalam Negeri. Itu salah satu saran kami. Nanti solusinya adalah bagaimana infrastruktur di daerah itu dipenuhi terlebih dulu, sehingga daerah juga bisa melakukan, kalau ini tetap pandemi tetap berlanjut, tentu kita akan melakukan bagaimana penanganan melalui program dari daerah, sehingga beban dari pusat itu tidak terlalu besar. Kalau menurut kami tadi lebih kurang Bapak sampaikan tadi ada 50% atau 40% baru memanfaatkan. Tentu menurut kami ini bagaimana? Apakah kuota ini tetap dibayar oleh negara? Nah, apakah ini enggak satu tidak demokratis, maka bisa dibayar oleh negara kepada ya model ini provider kita ini salah satu yang tidak optimal menurut kami. Salah satu solusi seperti kami sampaikan tadi adalah betul terpenuhi. Yeah. Kemudian yang kedua, bagaimana ke depannya kegiatan Zoom ini tadi kami berkoordinasi dengan Kementerian Pendidikan karena sedang acara dengan BPK melalui Zoom juga tidak bisa hadir. Kami berharap juga ada solusi bagi daerah-daerah ini menghadirkan yang OPD terkait. Karena tadi ada Pak Kapus Datin, tentu lebih identiknya adalah Dinas Pendidikan kita harus hadirkan. Sehingga kami sudah menghadirkan beliau, tapi karena berdempetan dengan BPK sehingga tidak bisa hadir. Demikian Bapak, mohon maaf, makasih. Salam ke Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih dari Kabupaten Pesisir Selatan Sumatera Barat, Pak Junaidi selaku Kadis Kominfo. Silakan, boleh ditanggapi dulu Bapak. Baik, terima kasih Bu Atiko dan Pak Kadis Kominfo Pesisir Selatan.
Saya langsung tadi menjawab saja yang pertanyaan terakhir ya. Jadi memang hanya baru sekitar 40% atau 50% dari peserta didik yang ada di pesisir selatan yang memanfaatkan. Prinsipnya begini Bapak, jadi anggaran yang disiapkan ke kami itu sifatnya dibayarkan setelah kuota data internet itu masuk ke nomor penerima. Jadi seandainya hanya 40% yang seluruh siswa pesisir selatan yang memanfaatkan misalnya gitu ya, yang 40% itu sajalah yang kemudian kita bayarkan ke negara. Sehingga insya Allah kami mencoba seefisien mungkin dan sehati-hati mungkin atas amanah yang diberikan kepada kami terkait dengan kuota data internet ini. Karena memang arahan dari DJA atau Kementerian Keuangan memang by name, by address, by number. Jadi posisi yang kita bayarkan terhadap paket kuota tersebut adalah by name, by address, by number, sehingga kemudian diharapkan itu betul-betul tepat sasaran dan dimanfaatkan untuk proses pembelajaran. Oleh karenanya itulah yang melatar belakangi kenapa kami membagi menjadi kuota belajar dan kuota umum. Bahwa mungkin dalam proses pemakaiannya pun juga tidak sampai full, saya pikir lebih itu jauh lebih baik daripada kurang. Kira-kira gitu kuota datanya. Kalau misalnya hitungan kami sih 35 GB itu insya Allah cukup untuk proses pembelajaran dan yang lain-lainnya maupun aktivitas yang lain. Nah nanti terkait dengan inisiatif-inisiatif yang lain, persoalan gadget misalnya, persoalan perangkat pendukung, persoalan perluasan BTS ya, akses internet yang lain, itu nanti kami konsultasikan secara lintas sektor tentu dengan Kemkominfo, terutama nanti juga mungkin dari pihak PEN sendiri yang tentu sudah mengawal proses ini semua lintas kementerian supaya juga itu mendapatkan skala prioritas Pak. Tapi sifatnya kami masih nanti usulkan. Kira-kira demikian Pak Kadis terhadap apa namanya itu. Oke, terima kasih. Ya. Iya, silakan. Gimana Pak Junaidi? Ada yang ditambahkan? Silakan. Nanti alhamdulillah mungkin suara kami ini mungkin sama dengan kabupaten kota lain yang terutama daerah tertinggal, yang pesisir selatan yang sangat ngotot, yang baru keluar dari daerah tertinggal. Mungkin sekedar informasi sedikit Pak, pesisir selatan kota barat Pak, walaupun baru keluar dari daerah tertinggal beberapa tahun lalu 2016, tapi untuk SPBE kita nomor 2 di luar Pulau Jawa Pak. Selamat Pak. Wah, keren. Mungkin melewati Banyuwangi yang juara 1 kemarin Pak, nilainya tertinggi. Oh iya. Kemudian kita kabupaten yang sangat informatif juga, 2 kali berturut-turut terbaik di Sumatera Barat dan mungkin tahun ini juga masih terbaik. Terbukanya Pak, keterbukaan industri pabrik. Nah ini salah satu nanti bagaimana ke depan infrastruktur internet ini nanti bisa sampai ke desa-desa yang kami sampaikan tadi, dan kami memang mungkin tiap tahun tuh sampai tiap bulan hampir rata-rata kita berkirim surat, bupati kita juga datang ke situ Pak, mungkin melalui partai-partai beliau, tapi alhamdulillah ada dibantu 2 sekarang BTS kita itu daerah titik transport dari 8 yang tinggal sekarang ini Pak, dan alhamdulillah mungkin sama dengan daerah lain, mudah-mudahan ini juga didengar. Terima kasih Pak Kapus, mungkin secara jalur Bapak dengan kementerian terkait dan seperti disampaikan tadi dengan Bappenas, Kementerian Daerah Tertinggal ini bisa entaskan. Terima kasih Pak Kapus. Iya. Terima kasih. Terima kasih. Baik, terima kasih. Dan untuk kedua narasumber kita, Bapak Wakil Bupati dan juga Pak Hasan, nanti kita akan lanjut lagi. Yang juga ingin sharing nanti bisa ikut di sesi berikutnya. Kita jeda dulu sebentar. Live talk show ini disiarkan oleh anggota Indonesia Persada ID, Radio Alor Nusa Tenggara Timur, Batara Barito Utara, Suara Bangkalan Madura, Citra Bahari Rembang, Saruga Solok Selatan, Suara Gayo, Gayo Luwes Aceh, Wika Kabupaten Mojokerto, Bintan FM, Kepulauan Riau, RSPD Labuhan Batu, Sendawar, Kutai Barat, Suara Jombang, Benggawi Banggai Laut, Odan Batubara.
Radio Kota Batik Kota Pekalongan, PAS Rapemda Lampung Tengah, Suara Bono Pelalawan, RSPD Asahan, Radio Suara Kota Wali Demak, Magetan Indah, Suara Kendal, Citra Lestari Kabupaten Sukabumi, Ramapati Kota Pasuruan, Mahardika Bondowoso, Suara Sampang Madura, Bromo Kabupaten Probolinggo, Radio Suara Anjuk Ladang Nganjuk, Suara Bersatu Sinjai, Suara Rakyat Gorontalo, Gorontalo, Suara Bersujud Tanah Bumbu, Suara Kudus, Suara Kota Probolinggo, Radio Guyup Rukun Tulungagung, Suara Lumajang, Gemilang, Kabupaten Magelang, Kabar Luwu Utara, Blambangan Banyuwangi, Abirawa Top Batang, Mandiri Kota Cilegon, Rapela, Radio Pemerintah Kabupaten Landak, Indonesia Persada ID untuk menyiarkan baik. Ya, pendengar dari seluruh Indonesia, untuk hari ini kita bersama dengan 102 LPPL yang juga menyiarkan serentak, juga bersama dengan SWAI FM Indragiri Hulu Riau dan RPKB Bangli Bali yang telah bergabung juga dengan kita. Dan kita kembali ke tema pembahasan kita tentang bantuan internet gratis menjaga kecerdasan generasi di masa pandemi di live talkshow Kesehatan Pulih Ekonomi Bangkit. Saya berikan kesempatan kembali bersama dengan yang sudah tersambung via Zoom. Saya ingin sapa kembali ada Ibu Triana. Assalamualaikum Bu Triana dari Nganjuk. Dosen STKIP PGRI Nganjuk, Kabupaten Nganjuk, ada Ibu Triana Wuri CMPD. Silakan Ibu Triana. Ya, Bu Triana Wuri bisa merespon saya kah? Sudah tersambung via Zoom ya, tapi belum bisa terdengar baik. Saya beri kesempatan ke pertanyaan yang sudah masuk. Karin. Iya, ini sudah ada 3 pertanyaan yang masuk. Yang pertama dari LPPL Karisma FM Bengkulu Utara. Pertanyaan untuk Kepala Kapusdatin, bagaimana mensiasati atau solusi bagi daerah yang masih termasuk blank spot? Kemudian yang kedua dari Agus di Tegal. Permisi Pak, mau nanya. Belakangan ini saya sering dapat promo internet gratis dari pemerintah lewat SMS. Tapi saat saya buka linknya tidak ada kuota yang masuk. Yang benar dapat kuota gratis itu caranya gimana? Dan untuk kuota pendidikan itu secara rinci untuk aplikasi apa? Kemudian yang ketiga ada satu pertanyaan lagi dari Bapak Rehan di Bontang. Selamat siang, mohon izin sharing. Tidak serta-merta anak-anak suka jika model pembelajaran itu dilakukan secara online. Seperti sebuah artikel yang saya baca minggu kemarin, ada seorang anak SD depresi hingga bunuh diri karena tidak ada yang bisa membantu mengajarkan dia ketika ada PR dari gurunya. Sudah dijelaskan oleh gurunya ketika melakukan pembelajaran online, tapi tetap saja anak itu tidak paham. Orang tua dan tetangganya tidak ada yang bisa membantu. Dan mohon maaf, tidak bisa menyalahkan lingkungan sekitarnya karena pendidikan terakhir dari orang tua dan tetangganya juga sangat minim. Padahal anak tersebut sangat rajin sekali. Hanya saja keterbatasan dari lingkungan yang bisa membantu anak itu mengerjakan PR dari gurunya yang menumpuk. Oke, baik, terima kasih yang sudah bergabung juga lewat YouTube dan WhatsApp ya, Suara Sidoarjo. Silakan boleh kita tanggapi dulu bersama dengan Pak Hasan. Silakan Pak Hasan, pertanyaan ini dari dari Pak Agus tadi ya di Tegal, juga dari Karisma FM Bengkulu Utara. Baik, terima kasih Mbak Atika. Jadi yang pertama terkait dengan daerah-daerah yang blind spot atau tadi yang memang susah sekali ya sinyal itu di sana. Jadi sebetulnya kalau kita bicara PJJ itu kan ada 2 terminologi. Satu yang dilakukan secara daring, yang kedua yang dilakukan secara luring. Yang dilakukan secara daring tentunya menggunakan pendekatan. Yang dilakukan secara luring atau luar jaringan itu tadi sebagaimana disampaikan oleh Bapak Wakil Bupati Pak Kortanius tadi itu juga PJJ, hanya saja tidak dilakukan secara daring dan dua-duanya boleh untuk kemudian dilaksanakan. Sekali lagi yang paling paham dan paling tahu situasi terhadap proses belajar mengajar yang ada di sana tentu adalah Bapak Ibu Guru setempat. Seandainya memang sulit sekali kita menggunakan pendekatan daring karena blind spot, kita bisa menggunakan pendekatan luring. Pendekatan luring itu tentu bisa menggunakan buku-buku yang selama ini dipegang, kemudian penyesuaian skema proses pertemuan dalam skala terbatas, terus kemudian dari program guru kunjung, itu semua bisa dilaksanakan untuk mengatasi keterbatasan blind spot area. Jadi internet bukan satu-satunya
strategi yang bisa diambil pada saat proses PJJ ini berjalan. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua, banyak sekali tadi promo-promo ya, promo-promo SMS, internet segala macam. Kami perlu sampaikan bahwa bantuan kuota data internet ini sifatnya langsung diinjek ke nomor yang aktif. Jadi misalnya saya selaku orang tua wali murid yang saya kebetulan memiliki anak di SD juga, nanti nomor saya kemudian didaftarkan oleh pihak sekolah. Nanti saya mendapatkan pemberitahuan notifikasi itu, kemudian bisa diaktifasi kuota data internetnya. Kira-kira demikian. Nah ini yang kemudian kita sampaikan kepada masyarakat, dan ada pengaduan dari masing-masing provider seandainya ada hal-hal teknis yang terjadi. Namun untuk memastikan bahwa si A, si B, si C itu biar betul-betul namanya tercatat, tentu ada di pihak operator sekolahnya. Itu yang pertanyaan kedua. Lewat sekolah langsung ya Pak ya? Pertanyaan yang ketiga tadi, bagaimana dengan mengatasi tingkat stres anak lah, kira-kira gitu ya. Stres anak selama era PJJ. Memang kita sadari betul bahwa proses PJJ ini kan tidak seideal proses pembelajaran yang ada di dalam kelas. Oleh karenanya kami dari pemerintah sebetulnya sudah membuat yang namanya kurikulum darurat, di mana harapannya tidak semua materi proses pembelajaran itu dipaksa sebagaimana proses belajar mengajar secara normal kemarin. Nah, kurikulum darurat ini bisa dipakai sehingga adik-adik kita tidak terlalu terbebani dengan sekian mata pelajaran ataupun penugasan yang dilakukan oleh pihak sekolah atau pihak bapak ibu gurunya. Yang penting adalah proses informasi ini bisa disampaikan, adik-adik cukup bisa memahami bahwa kemudian tentu ada skenario-skenario proses pembelajaran itu yang kita harapkan sebijaksana mungkin dalam proses pandemi kali ini, sehingga stres dari pihak anak maupun orang tua tadi betul-betul bisa kita minimalisir. Saya pikir demikian Bu Atika. Iya, nah ini tadi memang saya juga ingin sapa dulu, terima kasih yang sudah bergabung dari Ibu Irama, dari pendengar dari Irama FM ya, ada Bu Rati di Purworejo. Katanya ini bantuan kuota dari pemerintah melalui sekolah anaknya, ini ada kuota utama dan kuota aplikasi, tapi yang aplikasi justru nggak bisa digunakan. Ini tadi sudah dijelaskan mungkin ya, direspon oleh Pak Hasan, diarahkan bahwa penggunaan aplikasi ini bisa atau tidaknya itu berarti tergantung providernya, begitu Pak Hasan ya. Konfirmasi lebih ke provider ya. Ini masalah kan ada kuota umum, ada kuota belajar ya. Jadi begini ya. Kuota belajar kuota atau aplikasi itu Pak Hasan? Gimana? Kuota aplikasi atau kuota belajar maksudnya? Kuota utama dan kuota aplikasi begitu? Ya, kuota utama itu kuota yang bisa untuk mengakses semua laman prinsipnya. Jadi mau YouTube, mau misalnya kita pakai belanja online, pakai Tokopedia, pakai Gojek, atau misalnya kita ngakses bahkan main-main game online pun atau TikTok pun bisa kalau menggunakan kuota utama itu. Tapi kalau kuota belajar itu memang kuota yang kita spesifikkan untuk mendukung proses belajar mengajar. Ya, contohnya apa Pak itu Pak? Kami lakukan itu WhatsApp, dari hasil survei yang kami lakukan itu mayoritas proses belajar mengajar secara online itu menggunakan WhatsApp, kemudian menggunakan Zoom, kemudian menggunakan virtual conference yang lain, atau bahkan beberapa portal-portal pembelajaran yang sering diakses. Itu yang kemudian kita kategorikan semuanya di portal belajar itu. Jadi kalau selama kita ngumpulin tugasnya pakai WA misalnya, kita ngupload tugasnya atau download materinya pakai WA, kemudian kita pakai virtual Zoom conference semacam ini, itu semua yang dimakan adalah kuota belajar. Namun kalau adik-adik ingin sedikit searching di YouTube atau misalnya tadi ngakses browsing segala macam, itu yang termakan adalah kuota umumnya. Jadi namun jumlahnya kan terbatas ya, kuota umumnya hanya 5 GB kurang lebih. Jadi ini yang kita harapkan bisa dimaksimalkan untuk proses belajar mengajar. Nanti khawatirnya kalau dibalik misalnya kuota umumnya 30 GB, kuota belajarnya cuma 5 GB, itu orang nanti kebanyakan main game sama nonton film Korea nanti itu jadinya gitu kan. Nggak jadi belajar. Nah ini tapi ini guyon ya Mbak ya, ini guyon saja. Karena memang yang kita niatkan dari awal bahwa kuota belajar ini berisi laman-laman pembelajaran yang bisa diakses oleh peserta didik kita. Baik, terakhir saya coba sapa kembali nih Pak dari Ibu Triana Wuri, MPD, dosen STKP PGRI Nganjuk. Bu Triana, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Alhamdulillah.
Akhirnya bisa tersambung. Singkat Ibu karena waktu kita terbatas. Untuk pertanyaannya langsung dengan narasumber kita sudah langsung saya disampaikan. Iya, terima kasih atas waktunya Ibu dan juga Bapak narasumber. Sebenarnya kalau kami dari Nganjuk, salam hormat untuk semuanya dan juga dari kampus. Kalau pertanyaan sebenarnya saya sudah mendapatkan banyak penjelasan, banyak pencerahan juga. Ilmunya banyak sekali hari ini. Alhamdulillah. Iya. Luar biasa. Terima kasih untuk Bapak-Bapak narasumber yang sudah berbagi. Tapi kalau Bapak tadi menyampaikan pembelajaran dengan kurikulum yang baru, kami dari kampus juga sudah sedang mempelajarinya Bapak, apalagi dengan Mas Menteri yang sekarang ada kampus Merdeka, Nje. Itu rombaknya juga kami luar biasa. Sebenarnya kalau di kita, kalau di Nganjuk itu karena meskipun kami kecil di Nganjuk, tapi mahasiswa kami juga dari berbagai daerah termasuk Sumatera, Kalimantan. Sebenarnya permasalahannya bukan di daringnya malahan. Kalau ini sudah hampir 1 semester di awal untuk yang semester 1, itu malah yang membuat kami terganjal itu dari hatinya, dari segi psikisnya. Karena untuk dari psikisnya itu pembelajaran andragoginya mereka belum tersentuh Bapak, gitu. Mungkin ada kiat khusus untuk bisa memupuk atau membuat mereka itu nyaman dari segi hati, bukan dari segi perangkat pembelajaran daring malahan, gitu Bapak. Terima kasih. Baik, terima kasih. Siap. Dari hati ya Pak Hasan ini ya. Lagi harus dari hati nih Bu ya. Iya, baik, singkat mungkin boleh merespon Bapak. Ya. Baik, jadi memang kalau kita bicara proses pendidikan itu kan sebetulnya proses pembudayaan ya. Ada proses pembudayaan di sana kalau kita bicara pendidikan sebetulnya. Jadi memang ini sesuatu yang harus betul-betul secara sinergis, baik dari pikiran, dari rasa, psikomotorik. Kalau kita selama ini ya mengenal tiga diktum utama dalam pendidikan kan ada kognitif, afektif, psikomotorik gitu kan. Mungkin selama ini PJJ memang baru mengcover sebagian besar dari sisi aspek kognitifnya, tapi saat bicara afektif dan psikomotorik tentu ada keterbatasan di sana. Nah, oleh karenanya memang budaya ini biasanya terbentuk itu karena proses yang cukup lama. Tapi begini juga Bu dosen gitu, Bu Briana. Jadi hari-hari ini kita mungkin orang sudah merasakan kemewahan teknologi, misalnya acara semacam ini. Kita diskusi via Zoom, kemudian kita diskusi pakai misalnya meeting virtual yang lain, itu yang kemudian tidak harus ketemu fisik satu lokasi. Sehingga next ke depan saya pun berpikir juga, atau kita semua berpikir pasti sama. Pertemuan fisik itu pasti akan semakin berkurang dan itu berembet lah kira-kira demikian. Nah, yang justru menjadi tantangan itu nanti begini. Bagaimana kreativitas seorang pendidik dan dosen untuk menghadirkan sebuah capaian pembelajaran yang mengakomodasi sekian kecerdasan dan kemewahan teknologi itu tadi. Singkat kata, tidak semata-mata siswanya atau mahasiswanya yang belajar, tapi guru dan dosennya yang juga harus ikut dalam situasi yang semacam itu. Karena sekali lagi, pandemi sudah membuka sebuah gerbang baru dari manual ke digital, kira-kira gitu, dari klasikal kemudian ke ruang-ruang maya. Nah, tentu pola yang selama ini biasa kita lakukan sangat nyaman dengan pola-pola klasikal. Saat kemudian berubah ke digital, tentu segala sesuatunya berbeda. Nah, ini yang mungkin hari ini membuat semua pihak harus belajar lebih banyak soal itu. Karena rata-rata orang masih menggunakan pendekatan mindsetnya klasikal, digeser ke ruang maya. Padahal itu habit dan situasinya sangat berbeda. Nah, di titik inilah yang membuat pada akhirnya semua semua harus mencari solusi, dan tapi saya yakin kok orang-orang Indonesia atau ibu guru, dosen itu pasti akan mendapatkan skenario yang terbaik untuk itu supaya proses belajar mengajar itu berjalan. Kira-kira demikian begitu. Ya, baik. Terima kasih untuk yang sudah ikut meramaikan perbincangan kita, sharing dan pertanyaannya juga. Dan terakhir, singkat Pak Kortanius, boleh disampaikan harapannya ke depan seperti apa nih selaku Wakil Bupati Kepulauan Mentawai, Sumatera Barat. Silakan Pak.
Ya, terima kasih Mbak Tiana yang telah memberikan masukan-masukan. Yang pertama kepada Pak Hasan, kami berharap mungkin bagaimana dipikirkan jangka panjang, karena kondisi kita suka atau tidak, bagaimana seluruh wilayah Indonesia betul-betul harus dijangkau oleh telekomunikasi. Karena memang ini sudah menjadi kebutuhan kita zaman sekarang. Kalau tidak ada, maka kita akan tertinggal. Jadi jangan dipikirkan lagi bagaimana Telkomsel tidak memikirkan ini ada untung atau ruginya, tapi tidak persoalan bisnisnya. Yang harus dipikirkan bagaimana layanan masyarakat, layanan pemerintah, kemudian komunikasi, akses informasi, dan pendidikan masyarakat kita, suka atau tidak, mereka harus mendapatkannya. Tidak hanya di kota, tetapi seluruh Indonesia, di daerah-daerah terluar, dimanapun. Kami daerah terluar sampai hari ini, satu-satunya di Sumatera Barat yang masih tertinggal, karena baru menjadi kabupaten. Ini yang harus dipikirkan oleh kita bersama-sama, terutama pemerintah dari pusat. Karena tidak harus ada listrik, tenaga surya bisa. Jadi tentu dia bisa hidup. Nah, itu dulu layanan yang harus dilakukan, sehingga tidak hanya pendidikan, tetapi layanan kesehatan juga bisa didapat di situ, layanan pemerintah juga sekarang, yang apakah di desa-desa lebih cepat itu bisa kita gunakan. Nah, ini yang harus dipikirkan oleh pemerintah pusat, sehingga kita di daerah tinggal bagaimana mengedukasi, bagaimana bisa memaksimalkan fungsi-fungsi layanan infrastruktur yang sudah ada. Yang kedua dari Mbak Triana, terima kasih Mbak. Nah, ini hutangnya Mbak Triana ini tugasnya, karena model sekarang mungkin tidak lagi harus belajar secara langsung atau dengan kondisi COVID sekarang ini kan harus para dosen-dosen harus menciptakan cara baru, cara lain dengan menggunakan teknologi, tetapi betul-betul penyajiannya lebih gampang, lebih mudah, tidak rumit-rumit, jangan terlalu banyak teori-teorinya, Mbak. Jadi misalnya kayak film Ipin Upin ya itu kan gampang tetapi dia bisa menarik, bisa belajar matematik, bisa belajar sosial, bisa belajar agama dan sebagainya. Disederhanakan. Kita sepakat bahwa apa yang digagas oleh Menteri Pendidikan kita lebih kepada skill sosialnya, hati dan sebagainya. Nah, justru peran itu ada kepada Ibu, Mbak. Ibu Triana. Jadi kumpulkan para dosen-dosen, ciptakan model-model pembelajaran yang lebih strategis, lebih gampang. Dan kita sepakat bahwa kita sudah harus mengikuti era baru digital. Nah, tentu pemerintah harus menyediakan layanan itu. Tidak memandang ini negara rugi atau tidak, karena Telkomsel masih memandang ini untung atau tidak. Jadi jangan pandang itu. Ini kebutuhan dasar kita. Lalu yang kedua, metode pola pembelajaran harus dibarengi. Pembelajaran di tingkat yang membuat itu tentu ini para dosen-dosen. Mungkin itu Ibu yang bisa kami sampaikan. Terima kasih Pak Hasan. Kami sangat menunggu informasi berikutnya Pak Hasan untuk mendobrak kementerian-kementerian yang terkait yang ada, karena bagaimanapun kami di daerah terluar, di kepulauan daerah terluar yang ada di Pulau Sumatera, suka atau tidak, ada telepon atau tidak, kami kan harus mengejar juga tentang ketertinggalan kami, harus mengikuti juga proses perkembangan dunia. Tapi kalau tidak disediakan fasilitas yang satu-satunya hanya disediakan oleh negara, tentu kami nggak bisa juga mengejar itu. Bagaimanapun kuatnya kami untuk mengejar ketertinggalan itu. Terima kasih Mbak. Terima kasih Pak Hasan. Terima kasih. Terima kasih Pak Menteri. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa semangatnya. Kita aplaus dulu dong untuk kedua narasumber kita yang luar biasa sekali. Terima kasih sekali lagi untuk Pak Kortanius Sabeleake selaku Wakil Bupati Kepulauan Mentawai, Sumatera Barat. Pak Hasan, terima kasih. Insya Allah kita akan berjumpa kembali di kesempatan lainnya. Salam sehat dan salam sukses selalu. Pak Hasan, terima kasih atas waktu dan sharingnya juga. Insya Allah mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semua. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya, Mbak Tika, Pak Kortanius, Bu Triana.
Baik, pemirsa dan pendengar Kabupaten Indragiri Hilir, demikian Live Talk Show Kesehatan Pulih Ekonomi Bangkit, bantuan internet gratis menjaga kecerdasan generasi di masa pandemi. Disiarkan oleh LPPL Radio dan TV seluruh Indonesia, anggota Indonesia Persada ID.